Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini saya mau berbagi resep pedos atau pempek tanpa ikan. Pempedos ini adalah salah satu jualan aku yang paling laris banget karena harganya sangat ekonomis dan rasanya pun enak. Oke guys, lanjut aja kita ke resep dan cara pembuatannya. Berikut ini adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan, dan di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang sekitar 250 gram dan tepung beras sekitar 50 gram. Garam sekitar 25 gram atau 5 sendok teh ya guys. Micin 1 sendok teh dan itu optional ya guys. Dan ini saya menggunakan bawang putih bubuk sebanyak 1 sendok teh dan gula pasir 1 sendok makan. Kemudian saya menggunakan 2 butir telur dan minyak goreng sebanyak 1 sendok sayur. Kemudian air sebanyak kurang lebih 700 ml dan sekitar 600 sampai 650 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Dan yang terakhir 1 bungkus masako rasa ayam. Kemudian kita mempersiapkan wajan untuk membuat adonan biangnya dulu ya guys. Untuk kompornya ini masih dalam keadaan mati ya guys. Di sini saya menambahkan tepung terigu. Kemudian masukkan tepung beras. Lanjut masukkan bawang putih bubuk dan gula pasir. Tambahkan garam. Tambahkan micin. Kemudian saya tambahkan masako. Oh ya guys, jangan lupa posisi kompor dalam keadaan apinya mati ya guys. Kemudian tambahkan minyak goreng. Nah, di sini fungsi minyak goreng adalah untuk melembutkan adonannya agar mudah untuk dibentuk. Kemudian kita tambahkan air. Di sini saya menambahkan airnya sekitar 700 ml ya guys. Kemudian lanjut kita mengaduknya. Saya menggunakan balon whisk ya guys. Kita aduk agar semuanya tercampur dengan sempurna ya guys. Kita tambahkan sedikit lagi airnya. Total penggunaan airnya yaitu sekitar 700 ml ya guys. Kita aduk terus sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah semuanya tercampur dengan rata dan tidak ada yang bergerindil, kemudian kita nyalakan kompornya. Kita masak adonan biang ini dengan api sedang cenderung kecil ya guys. Nah, dalam proses masak ini kita harus mengaduknya terus ya guys, agar di bagian bawah tidak gosong ya guys. Nah guys, di sini air di dalam adonan biang ini sudah mulai asat ya guys. Kita harus terus mengaduknya. Setelah adonannya seperti ini, kita bisa mematikan kompornya ya guys. Tapi harus sambil terus diaduk agar sampai adonannya kalis. Oh ya guys, dan ini untuk cara membuat adonan biangnya ada banyak versi ya guys. Dan di sini versi dengan memasak adonan biangnya itu adalah versi yang paling efektif karena hasilnya nanti akan lembut walaupun empek-empeknya sudah dingin. Nah guys, di sini sudah rata ya guys dan konsistensinya seperti ini. Dan proses membuat adonan biangnya ini sudah selesai ya guys. Lalu kita tunggu sampai adonan biang ini tidak terlalu panas. Kemudian saya menambahkan sedikit atau sekitar 1 centong sayur ke dalam adonan biangnya ya guys. Fungsinya agar adonan menjadi semakin lembut dan gampang untuk dibentuk. Setelah minyaknya tercampur dengan rata, kemudian aku menambahkan 2 butir telur yang kita kocok lepas terlebih dahulu ya guys. Kemudian lanjut kita aduk lagi adonan dan telurnya agar semuanya tercampur dengan rata sempurna. Dan saya lanjut mengaduknya dengan menggunakan tangan saja ya guys.
Setelah semuanya tercampur rata, kemudian saya menambahkan tepung sagu atau tepung tapioka. Saya menambahkannya sedikit demi sedikit ya guys. Lanjut kita menambahkan tepung sagunya lagi ya guys. Dan lanjut kita mengaduknya lagi agar semuanya tercampur dengan rata. Nah guys, untuk penggunaan tepungnya saya menggunakan sekitar 650 gram tepung sagu. Dan untuk resep lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya guys. Dan untuk konsistensinya seperti ini ya guys, dia agak-agak lengket sedikit, tapi sudah cukup kalis untuk dibentuk. Jika nanti agak lengket, maka kita bisa menambahkan tepung sagu sedikit saja ya guys untuk di tangan. Dan ini saya membuat pempek lenjer dengan cara ambil adonan sedikit, lalu kita guling-gulingkan di tangan seperti ini ya guys. Lalu kita rapikan dan bisa kita tambahkan sedikit tepung sagu di pempek lenjernya agar bisa ditumpuk dan tidak lengket. Kalau untuk pempek lenjer ini kita bisa membuatnya terlebih dahulu sebelum kita merebusnya. Guys, dan ini untuk pempek lenjernya sudah siap dibentuk ya guys. Kalau untuk pempek lenjer ini bisa kita tumpuk seperti ini ya guys. Lanjut kita merebusnya, dan di sini sudah saya siapkan air dan saya beri sedikit minyak goreng agar nanti saat merebus antara empek-empek tidak saling menempel ya guys. Kita masukkan pempeknya setelah air sudah mendidih ya guys. Kemudian saya akan lanjut untuk membuat pempek kapal selam ya guys. Nah, di sini saya menggunakan tangan tanpa sarung tangan. Tapi sebelumnya tangan saya sudah saya cuci dengan bersih ya guys. Nah, di sini kita ambil adonan. Nah, saya menggunakan sekitar 130 gram. Kemudian dengan cara kita bulatin dan kemudian di bagian tengahnya kita tusuk menggunakan jari telunjuk. Lalu kita agak lebar-lebarkan untuk di bagian pinggirnya seperti ini ya guys. Kita bisa melumuri tangan dengan tepung sagu agar tidak lengket dengan adonannya ya guys. Sekiranya bolongannya sudah cukup, kemudian kita ambil kuning telur dan putih telurnya menggunakan centong sayur. Kemudian kita ambil seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ke dalam bolongan pempeknya ya guys. Kemudian kita tutup bagian atasnya seperti ini. Hati-hati ya guys. Kita bisa menambahkan bantuan tepung sagu agar tidak lengket ya guys. Nah, kemudian setelah semuanya dirasa cukup rapat, kemudian kita bisa memasukkan empek-empeknya langsung ke dalam air rebusan ya guys, seperti ini. Oke guys, saya kasih satu contoh lagi ya guys. Kita ambil sedikit adonan sekitar 130 gram. Kemudian kita bulatkan, lalu kita tusuk di bagian tengahnya, bisa menggunakan jempol ataupun jari telunjuk. Kemudian kita bolongin dan kita lebar-lebarkan seperti ini ya guys. Setelah dirasa cukup untuk satu telur utuh, kemudian kita masukkan kuning telur beserta putih telurnya, satu centong sayur. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan empek-empek kapal selamnya seperti ini. Kemudian kita tutup dengan rapat. Oke guys, seperti ini ya guys. Lalu kita bisa masukkan ke dalam air rebusannya. Nah guys, untuk pempek lenjernya ini sudah matang ya guys. Tandanya dia sudah mengapung dan dia sudah bisa balik-balik sendiri
pempeknya seperti ini, kemudian kita bisa angkat dan kita tiriskan. Oke guys, dan lanjut di sini aku mau bikin untuk isian telur kecil ya guys. Nah, di sini saya menggunakan 1 telur ditambah dengan pewarna kuning telur secukupnya saja ya guys. Sesuai selera saja ya guys, agar kuning telurnya tidak terlalu pucat banget ya guys. Kemudian aku kocok lepas seperti ini dan siap untuk digunakan. Lanjut kita ambil sedikit adonan. Di sini saya menggunakan sekitar 40 gram adonan. Nah, saya bulatkan seperti ini ya guys. Kemudian kita tuang sedikit telur kocok dengan cara seperti ini ya guys. Kita tuang hingga setengah adonan saja ya guys. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup. Nah guys, untuk pempek lenjernya sudah matang semua ya guys. Kita angkat dan kita tiriskan. Dan untuk pempek kapal selamnya di sini juga sudah agak matang ya guys. Terlihat dari pempeknya dia sudah mengapung dan sudah gendut di bagian isiannya ya guys. Dia sudah gendut seperti ini. Seperti ini ya guys. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan. Nah, oke guys, dan ini sudah selesai semuanya. Dan kita tuang cukup pempeknya. Pempek ditambah dengan cukup pempek yang kental akan membuat pempek menjadi lebih enak walaupun tanpa ikan. Dan pempek ini siap untuk disajikan sebagai cemilan di saat kumpul bersama keluarga tercinta. Atau bisa juga dijadikan sebagai salah satu ide jualan bunda-bunda di rumah. Dengan bahan yang mudah untuk didapatkan dan cara pembuatannya simple. Oke guys, demikian resep dan cara pembuatan pempedos atau pempek tanpa ikan ala dapur pesek. Terima kasih sudah menonton video ini dan tolong bantu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Dapur Pesek bagi yang belum mensubscribe channel Dapur Pesek. Dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru dari Dapur Pesek. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum.